Ya ampun, ini kan lagi ibadah. Kok kakak makan ya? Aduh, kakak kok lupa. Sekalipun ini cuma ibadah online. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kok sambil makan. Alkitab kan ngomong bahwa apa yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, itu asalnya dari hati. Kalau hatinya sungguh-sungguh, pasti waktu penyembahan, waktu pujian tuh sungguh-sungguh juga. Masa sambil makan? Nggak boleh ya. Ingat baik-baik, ini tahun integritas. Tahun apa? Tahun di mana apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita ucapkan, bahkan hingga yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kalau hatinya kamu itu sungguh-sungguh, maka kita beribadahnya juga sungguh-sungguh. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji, tapi untuk menyatakan cinta kepada Tuhan Yesus. Kalau sayang, kalau cinta sama Tuhan Yesus, masa pada waktu ibadah sambil makan, masa sambil tiduran, apalagi sambil main game, pakai ngobrol-ngobrol lagi. Wah, itu namanya nggak sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya berarti nggak cinta dong. Nah, kalau gitu, sekarang kakak mau lanjut ibadah lagi. Kalian juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di timur, di barat, utara, dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar adik-adik? Luar biasa, amin. Siapa yang siap memuji Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Ayo, kakak ajak semuanya punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ajak papa mamanya, kita beribadah sama-sama yuk. Ayo, sekarang kakak mau ajak ini. Siapa yang laskar Kristus di sini? Angkat tangan. Wah, kita semua laskar Kristus, amin. Kalau kakak bilang laskar Kristus, kalian lompat ya, amin. Yuk coba ulang ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Apa bunyinya? Siap ya, ulang lagi ya. Jongkok ya, sama-sama ya. Laskar Kristus. Siap. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, siapkan hatimu saat ini. Kita datang sama Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya buat pagi hari ini. Kalau kami sudah Engkau berikan kesehatan, kami boleh memuji Tuhan hari ini Tuhan. Pakai suara kami Bapa, urapi setiap kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ayo kita semua bangkit berdiri ya, kita semangat ya. Siapa yang di sini suka ke gunung? Wah, angkat tangannya. Kita akan mendaki-daki ke gunungnya Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Ayo kita melangkah sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, melintas Yesus beserta. Ku daki ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Katakan apa? Yesus. Ku terbang, ku selam. Ku dayung. Yesus. Katakan di kananku ada. Di kanan kau ada, di kiri. Di atas yang mana? Di bawah. Kasih senyumnya buat Tuhan. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau. Katakan ku daki. Siap lagi yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus. Katakan sekali lagi, ku daki. Gunung yang tinggi, ku turun. Ku melintasi. Yesus beserta. Kita terbang bersama Tuhan. Ku terbang. Ku selam. Ku dayung. Katakan, Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku terbang. Ku selam yuk. Ku dayung perahu di Yesus besertaku. Di kanan kau ada sendiri, katakan. Di kiri, di atas, di bawah kau, di suka kau ada, di duka pun kau
Yesusku, karena Engkau Yesus. Sekali lagi katakan, karena Engkau Yesusku, Engkau Yesus. Ku beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang percaya Yesus ada bersama kalian semua? Lambaikan tangan. Amin. Dia ada dimanapun engkau berada. Ya, di situ di lagu ini mengatakan di suka Dia ada, di duka pun Dia ada. Ya, Tuhan nggak pernah meninggalkan adik-adik, nggak pernah ninggalin papa mama. Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ya, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semua bagi berdiri. Siapkan hatimu saat ini. Katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan adik-adik, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Katakan, ku rindu Kau Tuhan. Yes. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari amin Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Adik-adik, kalau saat ini engkau ada papa, mama, mungkin kakakmu, ajak semua kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita memuji Tuhan saat ini. Kita undang Tuhan masuk dalam hadirat kehidupan keluarga kalian. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan tangan-tangan Tuhan yang bergandengan tangan satu dengan yang lain, Bapa. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, pulihkan setiap keluarga demi keluarga saat ini Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati papa Tuhan, berkati mama, berkati kakak, adik Tuhan. Mungkin ada opa, oma yang ada di rumah Tuhan. Kami minta perlindungan Allah sempurna Tuhan atas setiap kehidupan mereka Bapa. Tuhan, kami tahu Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah
Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Berikan kami telinga sebagai seorang murid Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar dalam segala apapun masalah kami mau tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih semuanya? Pastinya pada baik-baik saja dong ya. Nah, sekarang kakak pengen tanya nih, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, boleh dong kasih jempolnya. Oke. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita buka dalam doa ya. Yuk, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan kan berkati adik-adik Tuhan, kiranya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan serius ya Tuhan, dan juga mereka bisa mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, lidah bibir hamba ini kiranya bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, firman yang bakal kakak sampaikan hari ini cukup menarik loh adik-adik, karena tokohnya ini sangat berbeda dengan biasanya. Biasanya kita menceritakan tentang Daud atau Musa atau Daniel misalnya. Nah, tokoh kali ini cukup jarang dibicarakan, tetapi membawa dampak yang besar. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak nih? Siapa kira-kira tokoh yang kakak maksud? Kakak kasih clue-nya deh. Clue-nya adalah dia adalah orang Farisi. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak gak nih? Iya, dia adalah Nikodemus. Nikodemus, siapa ya kira-kira? Nah, yuk kita coba ya dengar cerita kali ini. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, Nikodemus adalah orang Farisi. Orang Farisi, apa tuh kak? Nah, orang Farisi adalah orang yang suka meneliti tentang agama. Jadi dia tahu banget tuh tentang aturan yang ada di agama, hukum yang ada di agama, ataupun tradisi yang ada di agama. Jadi mereka tuh pintar banget mengenai agama ini. Nah, suatu hari, seperti biasanya, Tuhan Yesus sedang mengajar di tempat umum dan juga sedang melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus banyak disukai oleh orang-orang, tetapi banyak juga yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah Nikodemus. Loh, kenapa nggak disukai kak? Karena ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan ajaran yang diberikan oleh orang Farisi. Contohnya, orang Farisi mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya melakukan pembalasan. Sedangkan Tuhan Yesus itu mengajarkan hal tentang mengampuni. Contohnya, ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Jadi, hal yang mengampuni. Berarti, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu sangat berbeda
dengan sesuatu yang diajarkan oleh orang Farisi. Karena itu Tuhan Yesus tidak disukai oleh orang-orang Farisi. Nah, Nikodemus itu sangat dihormati adik-adik oleh orang-orang yang ada di sekitar sana, karena ia terkenal pintar, bijaksana, dan juga taat pada hukum. Nah, tadi kan dia dengar tuh ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang di sana. Dia tertarik adik-adik akan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Dan juga dia banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Tuhan Yesus. Karena itu, dia mencari waktu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi, karena Nikodemus ini adalah orang Farisi, dia nggak boleh terang-terangan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu dia harus diam-diam bertemu dengan Tuhan Yesus. Sampai suatu malam, Nikodemus memutuskan untuk pergi ke tempat Tuhan Yesus tinggal. Nah, di sana ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia bertanya mengenai Tuhan Yesus itu sendiri, mengenai hukum, dan juga mengenai ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga menjelaskan segala sesuatu yang ia ketahui. Dan Tuhan Yesus berbicara satu hal kepada Nikodemus. Tuhan Yesus bilang, "Tidak seorang pun dapat mewarisi kerajaan Tuhan kalau tidak dilahirkan kembali." Nah, itu membuat Nikodemus bingung. Dia berkata kepada Tuhan, "Loh, maksudnya yang gimana? Emangnya ada orang yang sudah dilahirkan, kemudian sudah dewasa, terus kembali lagi ke dalam perut ibunya?" Nah, Tuhan Yesus bilang, "Di sini maksud aku bukan dilahirkan seperti bayi, tetapi perubahan yang sangat drastis." Jadi contohnya ada seseorang yang tadinya tidak menaati peraturan, orangnya suka pemberontak. Nah, kalau sudah dilahirkan kembali, berarti ia tidak seperti dulu lagi. Ia sekarang menjadi orang yang taat akan peraturan. Contohnya seperti itu. Jadi perubahan yang sangat drastis atau perubahan yang sangat besar itu diibaratkan seperti orang yang dilahirkan kembali. Dan Tuhan Yesus lanjut lagi. Tuhan Yesus berkata, "Dan tidak seorang pun yang dapat masuk kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali dalam air dan juga dalam roh." Yang berarti dibaptis dengan air dan juga dibaptis dengan roh. Di situ Nikodemus mulai mengerti, tetapi dia masih bingung. Kok bisa gitu? Karena kan selama ini dia tidak pernah dengar dan dia juga tidak pernah pelajari soal lahir kembali ini. Lalu Tuhan Yesus juga tahu ini pasti sangat sulit untuk dimengerti. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Hal-hal duniawi mungkin sulit untuk kamu mengerti, apalagi hal-hal surgawi pastinya lebih sulit lagi untuk kamu mengerti. Tapi kamu harus percaya kalau aku ini Mesias atau juru selamat untuk menyelamatkan dunia ini." Tuhan juga memberikan kebenaran kepada Nikodemus. Tuhan berbicara kepada Nikodemus bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena kata-kata Tuhan Yesus ini, Nikodemus mulai percaya bahwa Tuhan Yesus ini yang ada di hadapannya ini adalah juru selamat untuk dunia. Ia adalah Mesias. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada Nikodemus bahwa ia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk mengutuk dunia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Iya, jadi cerita kakak sampai di sini. Dan kakak ingin tanya nih, siapa yang mau hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus? Katakan yes. Oke, yuk sekarang kita mau tutup doa. Kakak undang adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas hari ini ya Tuhan. Kau telah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau ajarkan adik-adik untuk bisa selalu melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati Tuhan, kiranya adik-adik bisa selalu meminta Roh Kudus untuk membimbing hidupnya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, kiranya adik-adik bisa menjadi anak yang semakin berkenan ya Tuhan di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa kami hanya sampai di sini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan selalu ada dan selalu untuk selamanya ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online minggu depan ya. God bless you. Shalom teman-teman. Saatnya mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Semuanya ikutin ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ingat ya, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.